Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Kepada seluruh siswa dan siswi SMK Pelita, khususnya kelas 11, yang Bapak cintai dan mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11. Semoga di kelas yang baru dengan wali kelas yang baru kalian masih tetap semangat, tambah rajin, tambah berprestasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pelajaran PAB, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, di kelas 11 banyak sekali materi yang akan kita pelajari. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas KD 3.12, yaitu tentang taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Jadi pada KD 3.12 ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama tentang taat, yang kedua tentang kompetisi dalam kebaikan, dan yang ketiga adalah etos kerja. Karena waktunya terbatas, di sini Bapak akan hanya membahas tentang taat. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian taat, dalil tentang taat, dan kalian bisa menjelaskan tentang keutamaan taat. Selanjutnya, pengertian taat. Taat itu apa sih? Taat itu adalah upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau seandainya seseorang sudah tunduk, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka itu disebut taat. Apa dalil tentang taat? Dalil tentang taat ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, silakan disimak ya bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Fa in tanaza'tum, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, di syai'in, farudduhu, maka kembalikanlah ilallahi kepada Allah wa Rasul dan Rasul. In kuntum, jika kamu beriman, tu'minuna billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi jelas,
Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan pemerintah. Timbul pertanyaan, kenapa kepada Allah dan kepada Rasul itu pakai lafaz ati'u? Karena kalau Allah dan Rasul itu adalah mutlak, harus kita taati. Sedangkan ulil amri kenapa tidak pakai ati'u? Karena pemerintah itu tergantung kepada perintahnya. Kalau seandainya perintahnya itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, silakan dilaksanakan. Tapi kalau seandainya tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, boleh tidak kita taati. Yang kedua pelajarannya adalah fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau seandainya kita berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itulah tadi dalil taat di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dalil taat dalam hadis? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman, an Ali, dari Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'at fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Jadi dalam hadis ini ya, kita tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita punya orang tua, kemudian orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk mencuri. Ya, meskipun itu adalah orang tua kita, tetap kita tidak wajib untuk mentaatinya. Kenapa? Karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Innama ta'at, sesungguhnya ketaatan itu fil ma'rufi, hanya dalam hal yang ma'ruf. Itulah tadi dalil taat baik dalam Quran ataupun dalam hadis. Apa sih keutamaan dan manfaat itu? Jadi kalau seandainya kita sudah tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hal positif yang akan kita dapatkan yang pertama adalah hati dan pikiran kita akan tenang. Coba bayangkan kalau seandainya kita sudah sholat, tenangnya luar biasa. Tapi kalau seandainya kita belum sholat, hati menjadi resah, gundah, gelisah, dan tidak nyaman. Yang kedua, manfaat taat adalah agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Kalau kita taat, insya Allah lingkungan akan tertib, hidup kita akan tentram. Orang yang taat, insya Allah akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Orang yang terbiasa taat, maka orang tersebut akan terbiasa berbuat baik. Orang yang taat, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat dan keutamaan orang yang taat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ketaatan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai oleh semua orang. Karena perilaku kita yang baik, yang pada akhirnya kalau kita sudah taat, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya banyak kesalahan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Akhir kata,
Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.